Semasa kecil dipanggil Uwi karena statusnya sebagai priai tinggi di kala menang Sunda atau bangsawan dalam kebudayaan Sunda. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884. Dari ayahnya, Raden Rangga Somanegara yang merupakan seorang patih Bandung, dan ibunya Nyi Raden Ayu Raja Permas adalah putri Bupati Bandung saat itu, yaitu R.A. Wiranata Kusuma IV. Di keluarga bangsawan ini memberikan Dewi Sartika kehidupan yang berkecukupan dan juga lingkungan yang sangat mendukung pendidikannya. Menginjak usia remaja, Raden Dewi Sartika mulai mengajari teman-teman perempuannya membaca dan juga menulis. Kaki, K-A-K-I, coba Siti ajakan. K-A-K, kurang satu huruf I-nya, kaki. Raden Rangga, yaitu ayah Dewi, memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya dipenuhi kebanggaan. Tetapi paman Dewi, yaitu Raden Demang, mendekat dengan wajah kurang setuju. Apa yang sedang mereka lakukan, Agung? Mengajarkan perempuan membaca. Bukannya tugas perempuan itu di dapur, bukan di sekolah. Adat boleh kita jadikan di ruang, tapi ilmu tidak mengenal jenis sekolahnya. Lihatlah mereka, betapa bersemangatnya. Pada Juli tahun 1893, ayah dan ibu Dewi Sartika diasingkan ke Ternate karena tuduhan keterlibatan dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega. Ayah dan ibu Dewi Sartika pun dibawa secara paksa oleh pemerintah kolonial. Ada apa ini? Kamu ikut saya. Kemana? Ikut saya. Kamu ikut saya. Disinilah keluarga dan pendidikan dari Dewi Sartika mulai kacau dan berantakan. Sejak saat itu, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Raden Demang Surya Karta Hardiningrat. Sartika, kemari. Baik, Paman. Ada apa, Paman? Paman punya rencana ingin melanjutkan sekolahmu ke sekolah Saka Sunda. Baik, Paman. Itu hal bagus untuk Sartika, tapi bagaimana biayanya? Untuk itu serahkan saja kepada Paman. Yang penting kamu lanjutkan sekolahmu. Dan sudah, Paman ingin ke belakang dulu. Baik, Paman. Setelah sekian lama, ibu dari Dewi Sartika akhirnya kembali dari pengasingan di Ternate. Namun, sayangnya ayah Dewi Sartika telah meninggal dunia. Setelah dapat berkumpul kembali dengan ibunya, Dewi Sartika pindah ke Bandung dari Cicalengka. Sejak itulah ia bertekad besar untuk mendirikan sekolah khusus gadis-gadis remaja. Sartika, saya mau bicara. Kamu masih memikirkannya rencana mendirikan sekolahmu itu? Ibu, ini bukan hanya mimpi,
perempuan itu punya suara. Suara itu ada jika mereka terdidik. Aku sudah mengirimkan surat di Pati Cicalengka meminta izin. Bagaimana kalau mereka menolak? Bagaimana kalau orang-orang membicarakanmu? Biarkan saja, Bu. Yang penting bukan apa kata mereka, tapi apa yang bisa kita lakukan. Lalu Dewi Sartika bertemu dengan pejabat kolonial dengan tujuan untuk meminta izin agar dapat membuat sekolah. Di ruangan yang sangat dingin dan formal tersebut, Dewi Sartika mulai mengeluarkan gagasannya. Tuan Inspektur, saya yakin pendidikan adalah kunci kemajuan. Bukan untuk laki-laki, tapi juga untuk kaum perempuan. Kita tidak akan bisa maju jika setengah dari masyarakat dibiarkan buta huruf. Saya memohon izin untuk mendirikan sekolah. Nona Dewi, gagasanmu sangat menarik, tapi pendidik wanita pribumi untuk apa? Mereka akan menjadikan istri. Tak lagi pula jika mereka terlalu pintar, mereka akan memberontak dan membahayakan ketertiban kita. Tuan Inspektur, justru sebaliknya perempuan yang terdidik akan menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Mereka akan mendidik anak-anak yang cerdas, yang akan memajukan bangsa ini. Kami tidak akan memberontak. Kami hanya ingin mempunyai hak yang sama untuk maju. Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Ratu Wilhelmina? Baiklah, saya akan mempertimbangkan usulanmu, tapi jangan harap bantuan lebih. Terima kasih Tuan Inspektur, sekecil apapun itu sudah sangat berarti bagi kami. Akhirnya pun Dewi Sartika diberi izin untuk mendirikan sekolah istri. Dan tepat pada tanggal 16 Januari 1904, Kartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri atau Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada saat itulah Dewi Sartika berpikir, perempuan harus dapat memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki dan juga mau sampai kapan derajat perempuan selalu di bawah derajat laki-laki. pada tahun 1906, Raden Dewi Sartika akhirnya menikah dengan Raden Agah Suryawinata yang merupakan seorang guru di sekolah Karang Pamulangan. Sosok suami Dewi Sartika juga menjadi rekan bagi Dewi Sartika dalam melanjutkan perjuangan memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, di mana mereka berdua memiliki cita-cita yang sama. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di Pulau Jawa Barat. Dan Kartika pun membaca surat yang telah lama ia tulis. Jangan tanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Di samping pendidikan yang baik, perempuan Bumi Putra harus dibekali pelajaran yang bermutu. Wawasan pengetahuan akan selalu berpengaruh bagi moral kaum perempuan Bumi Putra. Pengetahuan tersebut hanya diperoleh dari sekolah.